Saling menghargai. Pelan-pelan pokoknya ya, pelan-pelan. Ya. 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 Ibu tahu nggak ya kenapa Bu Guru panggil ke sini? Bu Guru tadi dengar laporan dari temannya bahwa buku tabungannya Messi hilang. Terus dia bingung mencari buku tabungannya. Kira-kira
Didik tahu enggak ya gimana keberadaan buku tabungannya Messi itu? Enggak tahu ya. Baiklah kalau begitu, boleh enggak ya ambilin tasnya Didik untuk dibawa ke sini di Molia? Ya, coba ambil tasnya. Ini tasnya Didik ya, bagus sekali tasnya. Boleh enggak ya Guru lihat dalamnya, coba dikeluarkan ada apa saja isi tasnya Didik ya. Nah, ini catatan ya agama. Ada temanya. Boleh ya Bu Guru lihat isinya. Ini bukan buku tabungannya Didik kan? Bukan. Lah begitu. Ini ya Didik. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan ya, termasuk Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Karena semua orang itu tidak ada yang sempurna. Sempurna itu hanya Tuhan. Ya enggak, betul enggak? Kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Ini ya. Didik tentu punya cita-cita kan? Ya, Bu Guru mau tahu. Nanti kalau sudah besar, Didik menjadi apa ya? Menjadi polisi, hebat sekali. Cita-cita ini. Dengan kejadian seperti ini, Didik mengambil buku tabungannya Messi. Kira-kira kelas kita merasa aman enggak ya? Oh ya, tidak ya. Apa kira-kira ya keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam kelas? Baiklah kalau begitu. Bisakah Didik melakukan hal tersebut? Iya, bagus sekali kalau Didik mau bersikap seperti itu. Kira-kira kapan ya Didik mau melakukannya? Iya, baiklah kalau begitu silahkan ya Didik minta maaf kepada Messi. Ya, terima kasih ya. Jadi, dengan kejadian seperti ini, Didik mengambil buku tabungannya Messi. Kira-kira kelas kita merasa aman enggak ya? Oh ya, tidak ya. Apa kira-kira ya keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam kelas? Baiklah kalau begitu. Bisakah Didik melakukan hal tersebut? Iya, bagus sekali kalau Didik mau bersikap seperti itu. Kira-kira kapan ya Didik mau melakukannya? Iya, baiklah kalau begitu silahkan ya Didik minta maaf kepada Messi. Ya, terima kasih ya. Gimana kabarnya hari ini? Syukurlah. Nanti tahu enggak kenapa Bu Guru memanggil Hanafi hari ini ke sini? Begini, tadi kita kan sudah ulangan ya. Menurut Hanafi, soalnya mudah apa sulit ya? Gampang ya. Tapi kenapa ya tadi Bu Guru perhatikan
Anapi kok melirik-lirik jawaban temannya, kayaknya Anapi nyontek ya. Anapi tahu nggak ya bahwa menyontek itu tidak baik. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk guru juga. Guru juga pernah menyontek Pak di sekolah. Tapi kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Kita bisa mencari solusi masalah ini. Guru tidak tertarik dengan kesalahan yang Anapi buat, tapi kita menyelesaikannya masalah ini ya. Guru mau tanya, Anapi tentu punya alasan kan kenapa menyontek tadi? Oh begitu, baiklah. Anapi boleh kok main game. Guru juga suka main game. Tapi Anapi harus ingat ada tugas lain yang nanti harus kerjakan, yaitu belajar ya. Sekarang Anapi masih ingat nggak ya tentang kesepakatan kelas kita yang kita sudah yakini menjadi keyakinan kelas kita? Apa contohnya? Ayo coba keyakinan kelas kita. Kira-kira setelah Anapi melakukan hal tersebut, kira-kira Anapi akan menjadi orang seperti apa ya? Saya akan merasa bangga dan percaya diri. Baiklah. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ibu Materi, Bapak Ibu Guru, hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas izin dan atas kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu Guru, hadirin yang saya hormati, adapun acara kita pada pagi hari ini yaitu kita akan mendengarkan tentang diseminasi budaya positif di kelas atau di sekolah. Namun sebelum kita sampai pada penyampaian materi, lebih dahulu saya akan membacakan beberapa susunan acara. Pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang tiga, tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara atas kesempatannya saya untuk menyampaikan materi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 2 Pendidikan Negara, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam rangka kita bersama-sama berbagi di sini untuk mewujudkan budaya positif bagi sekolah kita menuju perubahan yang lebih baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan semua untuk sama-sama bisa berkumpul di sini dalam rangka saya penyampaian materi dari saya berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak yang berhubungan dengan pembuatan aksi nyata pada modul 1.4. Pada kegiatan modul 1
pada akhir dari kegiatan modul 1 yang terdiri dari 4 submodul, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, pendidikan calon guru penggerak, yang mana pada kegiatan akhir di modul 1.4 ini saya harus membuat aksi nyata mengenai kegiatan-kegiatan budaya positif yang kita terapkan di kelas maupun di sekolah. Pada aksi nyata ini kami CGP ditugaskan untuk mendiseminasikan kegiatan-kegiatan yang telah CGP lakukan untuk berbagi kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya agar dapat diterapkan di kelas maupun di sekolah. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bersedia hadir di sini dalam rangka kita berbagi menuju perubahan yang lebih baik, terutama untuk sekolah kita. Pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai konsep budaya positif, ya, budaya positif. Mari kita berbagi bersama-sama mengenai pemahaman yang sudah saya dapatkan dan pengalaman yang sudah saya lakukan di sekolah selama ini yang berkaitan dengan penerapan budaya positif. Ya, sudah tidak asing lagi, perkenalkan saya Aniwaya Suratni, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lombok Barat. Adapun konsep utama pada modul 1.4 yang sudah saya pelajari adalah yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Itu konsep dasar yang saya dapatkan dalam modul 1.4. Mari akan saya uraikan satu-satu mengenai sub-sub materi yang telah kita rangkum ini. Yang pertama yaitu mengenai disiplin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, saya mungkin mau bertanya sedikit, apa yang ada di dalam benak kita semua kalau kita mendengar kata disiplin? Apa Bapak Ibu kalau kita mendengar kata disiplin? Ya, tepat waktu katanya Bu Aja. Ya, tepat. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Ya, bernalar kritis ini maksudnya anak-anak itu berpikir lebih panjang lagi kalau menemukan sesuatu, melihat sesuatu, atau menemui suatu masalah, ya. Dia tidak gampang untuk mengambil tindakan. Dia memikirkan lagi, ya, hal yang risiko yang akan terjadi seandainya dia melakukan ini. Makanya dia harus berpikir kritis. Yang selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global ini maksudnya dia mengetahui dunia, tetapi tidak meneliti apa yang dia lihat semuanya, ya. Dia tahu dunia, dia punya pemikiran yang luas, tetapi dia bisa menyaring apa hal-hal yang harus dia ikuti dan hal-hal yang tidak dia ikuti, ya. Selanjutnya itu bergotong royong. Ya, kalau bergotong royong mungkin sering sudah kita terapkan, tetapi kadang kita tidak tahu bahwa itu adalah untuk mendisiplinkan anak. Ya, gotong royong. Bagaimana kita mendisiplinkan anak mengenai gotong royong ini? Ya, gotong royong artinya bekerja bersama-sama, ya. Jika anak-anak itu ada yang tidak mau bekerja, nah ini kita perlu
disiplinkan agar dia sadar ya, dia sadar bahwa manfaat gotong royong itu apa ya. Kita perlu jelaskan di sana manfaat gotong royong itu apa, yaitu untuk agar suatu pekerjaan itu dapat selesai dengan cepat kalau kita selesaikan bersama-sama. Ya, lanjut yaitu kreatif. Ya. Kreatif di sini anak-anak selalu mempunyai sesuatu yang berbeda, inovasi ya, untuk melakukan suatu perubahan. Nah, perlu disiplin juga di sana. Bagaimana kita harus mendisiplinkan anak melakukan sesuatu perubahan yang kreatif agar dia selalu mempunyai ide-ide kreatif. Kita selalu membuka ya peluang bagi anak untuk berpendapat agar dia selalu kreatif. Ya, itu salah satu dari nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan dapat kita jadikan untuk membuat keyakinan kelas. Ya, nilai-nilai kebajikan universal ini ada banyak lembaga dan tokoh yang mengemukakan ya. Yang tadi itu dari profil pelajar Pancasila. Yang lainnya ada dari Igo ya. Nah, ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ya, dan yang lainnya. Jelas ya? Ya. Ini dari ada petunjuk seumur hidup. Ya, ada kata-kata yang dijadikan sebagai kebajikan universal, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Ya, ini nanti bisa kata-kata ini Bapak Ibu guru pilih ya untuk membuat keyakinan kelas supaya anak-anak disiplin. Kata-kata ini nanti bisa kita pilih. Silakan nanti dilihat dulu mana kata-kata yang nanti cocok untuk kita terapkan di kelas kita, karena kelas 1 sama kelas 6 mungkin penerapannya nanti berbeda ya. Nah, yang mana kira-kira untuk menanamkan disiplin bagi anak-anak kita? Nah, ini ada dari 9 pilar karakter. Nah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun. Nah, ini mungkin ya perlu sekali ya, hormat dan santun. Dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Ini ada dari The Seven Essential. Ya, ini ada empati. Nah, empati itu mungkin perlu sekali kita terapkan di kelas ya. Bisa jadi keyakinan kelas Bapak Ibu nanti empati. Empati terhadap temannya. Jika ada temannya yang sakit, dia ikut menjenguk. Nah, kalau di kelas bagaimana empatinya terhadap temannya? Seandainya temannya itu tidak membawa alat tulis, dia punya rasa empati untuk membantunya mengeluarkan alat tulis seandainya dia membawanya lebih ya. Nah, ini banyak kesamaannya Bapak Ibu ya, dari masing-masing lembaga dan tokoh ini banyak kesamaannya. Ada integrasinya, ada toleransinya, di sini juga ada salah satunya ya. Nah, sedangkan yang ini dari The Virtus Project. Ya, nilai-nilai kebajikan universal dari The Virtus Project. Nah, di sini banyak ada kesamaan juga tadi dengan lembaga yang lainnya nih. Ada keberanian, kesatuan, ya kesantunan.
Nah, nanti di dalam membuat keyakinan kelas yang ini menjadi kewajiban, minta tolong saya sama Bapak Ibu guru ya. Nah, keyakinan kelas itu kita akan buat nanti supaya anak-anak tahu ya nilai-nilai apa yang harus dia terapkan di dalam kelas supaya pembelajaran itu benar-benar aman dan nyaman ya. Nah lanjut, itu tadi nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang di luar lintas agama, suku dan yang lainnya, menjadi nilai universal, jadi nilai keseluruhan kita bisa menerapkan nilai itu. Itu adalah nilai kebajikan universal. Sekarang mengenai motivasi ya, ada 3 motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid disiplin karena dia takut dihukum. Dia takut dihukum merupakan motivasi ekstrinsik. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari dia disiplin karena dia takut kita hukum. Berarti bukan dari kesadarannya sendiri ya. Yang kedua, motivasi yang kedua, anak ini melakukan disiplin karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak itu tetap di kelas. Nah, karena kita kasih hadiah umpamanya. Siapa yang mau tetap, nanti guru kasih hadiah umpamanya. Nah, itu kan datangnya juga dari luar, dari ekstrinsik dari gurunya, bukan dari kesadaran murid itu sendiri. Ya, yang ketiga, nah ini mungkin yang perlu kita terapkan kepada anak-anak, yaitu dia disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Bagaimana anak itu disiplin dari dirinya sendiri? Nilai-nilai mana yang dia percaya? Yaitu nilai-nilai dari kebajikan universal tadi. Kenapa saya harus disiplin? Supaya kelas ini menjadi aman. Bagaimana supaya kelas ini aman? Ya, kita harus menghargai teman. Ya, kita harus menghargai guru. Kalau guru lagi menjelaskan, ya tidak boleh ribut. Nah, supaya dia sadar sendiri seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang tadi itu umpamanya menghargai teman dan guru, apa yang kita terapkan. Nah, ini motivasi yang ketiga, yaitu motivasi yang datang dari anak sendiri. Dan ini yang akan kita terapkan. Nah, bagaimana caranya supaya motivasi yang ketiga ini bisa kita terapkan untuk anak-anak kita? Sekarang kita lanjut dengan hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Bagaimana hukuman itu, ciri-cirinya apa? Apa yang berakibat dengan hukuman itu? Hukuman itu tentu akan menyakitkan ya. Ya, hukuman itu bisa secara verbal dan bisa secara fisik. Contohnya hukuman secara verbal itu dengan kata-kata. Sebabnya kita masuk kata-kata yang apa ya, anak-anak itu namanya yang kasar gitu ya. Yang kasar. Tentu akan lihat anak-anak itu membekas di hatinya. Apalagi hukuman itu berupa fisik. Kita memukul umpamanya, apalagi anak-anak itu sampai berbekas. Itu akan mengingatkan anak-anak seumur hidupnya. Maka dari itu hukuman itu adalah menyakitkan. Dan hukuman itu tidak nyaman. Ya, betul enggak? Kalau kita memberikan hukuman pada anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak? Ya tentu dia tidak merasa aman, nyaman ya. Terus hukuman itu murid, ketika melakukan hukuman murid itu akan merasa takut ya. Rasa takut untuk melakukan sesuatu, takut berinovasi, jangan-jangan saya salah nanti, terus saya dihukum ya. Jadi anak-anak itu takut untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk melakukan sesuatu karena dia takut salah, nanti diberi hukuman.
Terus hukuman itu adalah memaksa. Ya, kita paksa dia supaya dia mau mengikuti kita. Nah, terus murid menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena dia takut dihukum. Dia tidak berani. Siapa yang ngambil uang ini tadi yang tangannya? Nggak ada, Bu Guru. Padahal sebenarnya dia, tapi dia tidak berani mengungkapkan karena dia takut kalau saya mengakui nanti saya dihukum. Ya, itu contohnya. Terus murid merasa rendah diri. Apa maksudnya? Kalau dia dihukum di teman-temannya, di hadapan teman-temannya, dia merasa malu, ya. Terus akhirnya muncul rasa rendah dirinya. Terus lanjut penghargaan. Penghargaan ini biasanya sering kita lakukan di kelas, ya. Misalnya apa? Ya, anak-anak siapa yang betul semuanya kasih penghargaan ya, dapat 100, ya. Terus umpamanya anak-anak siapa yang bisa berani maju ke depan, kita kasih penghargaan tepuk tangan. Penghargaan yang tidak baik di sini menurut pemahaman saya yang saya dapat pada video ini, yaitu penghargaan berupa imbalan, ya. Penghargaan berupa ucapan terima kasih, ya bagus, kata-kata yang seperti itu juga memotivasi anak-anak. Nah, penghargaan ini tidak efektif, ya. Maksudnya tidak efektif itu kalau kita tidak memberi dia sesuatu, dia tidak melakukan. Ya, dia kurang semangat melakukan itu kalau kita tidak ingin suatu hadiah. Terus merusak hubungan. Apa maksudnya merusak hubungan di sini? Yaitu seandainya salah satu siswa kita kasih penghargaan, sedangkan siswa yang lain tidak, kok dia saja yang dapat. Intinya ada perasaan iri sama temannya itu, ya. Bisa dia gak senang sama temannya, itu maksudnya merusak hubungan antar teman. Terus menurunkan dan mematikan kreativitas, ya. Kalau kita tidak berikan anak itu penghargaan, maka dia tidak mau melakukan. Jadi menurunkan kreativitas anak untuk berbuat. Nah, selanjutnya yaitu merampas hak anak menghargai dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri, mendapatkan penghargaan itu hanya orang lain. Ya, kenapa saya bisa melakukan ini? Saya bangga pada diri saya. Dia tidak mengerti, tidak memunculkan dirinya seperti itu. Dia anak ini orang lain yang mengasih penghargaan dan dia senang. Nah, itu merampas hak anak untuk menghargai dirinya sendiri, ya. Dia tidak bisa menghargai dirinya, dia berhasil, malahan dia hanya mau mendengarkan orang lain yang mengungkapkan keberhasilannya. Dilanjut. Nah, sekarang selanjutnya konsekuensi. Contoh dari konsekuensi, salah satunya saya kasih contoh, umpamanya anak-anak di dalam kelas itu telah merobek salah satu buku paket atau mencoret-coretnya. Apa konsekuensinya? Apa yang harus kamu lakukan setelah kamu melakukan ini? Ya, kamu harus mengganti, ya, buku ini karena sudah kamu robekkan. Kamu mematahkan penggarisnya. Ya, kamu harus mengganti, ya. Nah, itu konsekuensinya. Dia harus menggantinya. Nah, bagaimana kalau kegiatan itu kita lakukan? Ya, berarti penguatan jangka panjang. Memang dia akan ingat, oh nanti saya tidak mau berbuat itu lagi, nanti saya disuruh mengganti lagi sama bapak ibu guru. Terus selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Kalau kita tidak kontrol, anak-anak tidak mau menggantinya. Dia akan menyembunyikan itu. Dia kata dia diam. Itu kita perlu mengontrol tindakan itu. Kalau kita tidak bilang, oh kamu yang mengatakan ya, kamu harus ganti. Dia akan cuek kan biasanya. Dia akan cuek, nggak mau tahu dia. Pokoknya dia mengatakan dia diam. Kalau ketahuan baru dia akan melakukan sesuatu. Terus stimulus respon, nah itu maksudnya tadi itu. Kalau dia melakukan sesuatu, apa responnya? Dia harus menggantinya. Terus murid menghormati peraturan. Ya memang anak-anak
nanti kalau siapa yang merobek buku paket atau masalah coret, kamu akan menggantinya. Dia jadi menghormati peraturan itu. Nah, itu maksudnya ya. Terus kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Karena dia langsung menggantinya, ayo kamu yang dapatkan penulisan, kamu harus menggantinya, dia tidak melindungi. Apa kesalahan saya ya? Kenapa saya bisa melakukan ini? Bagaimana caranya supaya saya tidak melakukan ini? Yang penting dia sudah menggantinya, ya sudah. Dia tidak melindungi lagi kesalahannya itu. Bagaimana caranya supaya kesalahan itu tidak terulang lagi? Sekarang restitusi ya. Nah, apa itu restitusi? Nah, mungkin ini kata-kata yang asing bagi kita semua ya. Saya pun sebelum saya mendapatkan konsep ini dalam modul, saya juga baru tahu apa itu restitusi ya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, maksudnya apa? Nah, kesalahan yang anak-anak perbuat, dia akan tanyakan ya, tanyakan kembali kesalahan apa yang kamu perbuat. Nah, terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu dia. Setelah dia yang menyelesaikan sendiri dan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, nah, itu berarti dia akan kuat kembali ke kelompoknya, ke kelasnya, dia dengan percaya diri karena sudah dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, apa akibat setelah kalau kita melakukan restitusi? Nah, murid bertanggung jawab. Kenapa dia bertanggung jawab dalam hal ini? Dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Apa yang harus dia lakukan setelah dia melakukan itu? Ya, nanti saya akan tayangkan sebuah video mengenai kasus dan bagaimana anak itu menebus kesalahannya dan melakukan sendiri ya apa yang harus dia lakukan. Terus yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, dia akan seandainya menemukan masalah yang seperti ini, dia sudah tahu jalan keluarnya seperti apa. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya tentu dia akan menghormati dirinya walaupun dia melakukan kesalahan, dia bisa memperbaikinya. Berdampak pada dirinya itu, dia bisa menghormati dirinya ya, dan menghargai orang lain ya. Menghargai orang lain bagaimana kalau dia berbuat salah, dia minta maaf. Jadi dia masih menghargai orang lain. Nah, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya, kenapa dia bersemangat memperbaiki kesalahannya? Karena dia kita serahkan tanggung jawab untuk mencari solusi dari kesalahan yang telah dia perbuat. Silakan dengan apa yang kamu perbuat, bagaimana kamu seharusnya berperilaku, bagaimana seharusnya supaya kesalahan ini bisa diselesaikan. Ya, itu. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, ini nanti yang akan Bapak Ibu guru kelas buat di kelas ya. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan menguatkan anak-anak nanti. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ya. Sekarang saya akan merangsang Bapak Ibu untuk suatu soal pemantik ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa pendapat Bapak Ibu mengenai pertanyaan pemantik ini? Mengapa kita memiliki peraturan? Ya, kenapa kita harus memakai helm pada waktu kita menggunakan sepeda motor? Kira-kira jawabannya apa ya? Keselamatan. Ya, untuk keselamatan kita. Ya, hebat Pak Guru ya. Ya, untuk keselamatan kita yakin
Kita yakin nggak? Bukan hanya kita mengikuti aturan, ya. Nah, silakan pakai helm kalau mengendarai sepeda motor. Nah, itu peraturan itu. Nah, kalau ini yakin, keyakinan kita melakukan ini, kita yakin untuk diri kita akan selamat. Nah, itu bedanya peraturan dengan keyakinan, ya. Karena kita yakin bahwa kita melakukan ini untuk keselamatan diri kita, bukan untuk orang lain. Nah, itu keyakinan. Kalau untuk menghormati peraturan, kita sudah ikuti saja. Tetapi ini kita yakin untuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Maaf ya, ini pada waktu COVID maksudnya ya. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kita harus pakai masker? Kira-kira apa? Menjaga kesehatan. Iya, Pak Guru ini pintar sekali, pas jawabannya dengan yang di mobil. Iya. Sudah dapat bocoran duluan. Iya. Calon guru penggerak berikutnya ya. Luar Ya. biasa. Ya, karena untuk kesehatan kita yakin bukan untuk orang lain kita pakai masker itu. Bukan untuk kita pakai masker supaya dilihat dekat sama orang, bukan untuk itu, tetapi untuk kesehatan diri kita sendiri. Nah, itu kita yakin, ya, makanya kita melakukan. Ini yang mau kita terapkan kepada anak-anak kita. Dia yakin, ya, dia yakin mengapa dia harus melakukan itu. Ya, ini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan, ya, serangkaian aturan tertulis tanpa makna. Nah, ada aturan tata tertib ini itu, tetapi kita tidak menjelaskan apa maksud dari peraturan itu, ya. Nah, apa maksud dari peraturan itu? Seperti tadi, kenapa harus pakai masker? Nah, anak-anak ke sekolah kenapa harus memakai sepatu? Kenapa sepatunya harus dipakai, bukan dibuka? Ya, itu apa? Nah, itu perlu kita jelaskan kepada anak-anak untuk menanamkan disiplin supaya kakinya tidak terkena kuman. Ya. Kalau anak-anak tidak kita jelaskan seperti itu, dia tidak tahu, dia tidak yakin bahwa sesuatu yang dia lakukan itu adalah berguna untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas? Nah, sekarang ini mohon Bapak Ibu Guru ya, karena akan kita terapkan di kelas nanti. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas di kelas itu? Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak. Nah, itu tidak konkret gitu ya, abstrak, menghargai. Menghargai. Tidak bisa kita kata-kata menghargai itu ya, dalam kata-kata abstrak daripada peraturan ya yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas bersifat berupa pernyataan universal yang tadi itu ya, yang tadi itu. Pernyataan universal yang tadi sudah saya tayangkan, nilai-nilai kebajikan universal itu. Terus yang berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, contohnya begini ya, kamu tidak boleh makan di dalam kelas. Ya, kamu tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, itu kan kata-kata yang istilahnya negatif ya. Ya, jagalah kebersihan kelas. Silakan makan makanan di kantin, itu yang lebih bagus ya. Jangan memakai kata-kata yang negatif. Janganlah. Ya, seperti itu misalnya. Nah, itu keyakinan kelas harus kita buat. Janganlah. Dilarang, jangan seperti itu. Dilarang membuang sampah sembarangan, jangan seperti itu. Buanglah atau taruhlah sampah pada tempatnya.
kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, kata-katanya itu sedikit tapi melangkung semua ya. Nah, terus yang sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jangan kita membuat keyakinan kelas yang kata-katanya itu terlalu heboh, tetapi anak-anak sulit untuk menerapkan. Ya, ya. Yang selanjutnya itu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini tidak boleh guru sepihak yang membuat, ya, tidak boleh guru yang menentukan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Anak-anak, nah anak-anak nanti, oh kira-kira bagaimana ya anak-anak? Apa yang harus kita lakukan supaya kelas kita aman, supaya kelas kita bersih? Tidak akan muncul pendapatnya sendiri. Seperti yang sudah saya praktekkan di kelas ya, tidak akan memunculkan sendiri. Oh guru harus begini, guru harus begitu. Nah itu surat pendapat. Nah dari pendapat anak-anak itu kita tulis satu-satu pendapat itu. Nanti kita simpulkan menjadi satu kata ya. Nah itu. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah keyakinan kelas ini tidak menonton dan tidak dipakai selamanya. Ya, apabila ada situasi tertentu yang memungkinkan untuk dirubah, kita akan rubah keyakinan kelas ini. Lanjut. Nah, ini yang untuk kelas 1 misalnya. Ya. Mohon Bapak Ibu guru yang kelas 1 dalam membuat keyakinan kelas. Ini contohnya ya. Bisa kita buat di kelas. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kata-kata ini yang kita tulis nanti. Kita tempel di kertas manila. Nanti, nah ini tentunya dengan surat pendapat ya dengan anak-anak itu. Bagaimana anak-anak? Nah, kalau semua di dalam kelas ini perlu belajar. Kita harus belajar kalau sudah berada di dalam kelas. Bagaimana anak-anak setuju enggak? Ya. Kalau anak-anak kelas 1 kan belum bisa, kita arahkan dia. Arahkan apa maksud dari kata-kata itu. Kalau kita belajar semua, kita lagi belajar, kita harus belajar, jangan ada yang main. Nah, mau nggak? Bagaimana kalau seperti itu? Pasti dia akan menjawab anak-anak. Mau guru. Ini contohnya kelas 1 ya. Nah, semua kelas, anggota kelas perlu senang. Nah, belum ada yang sedih di dalam kelas itu pada waktu belajar. Nah, bagaimana? Ayo anak-anak. Nah, bagaimana di antara kelas ini pada waktu kita belajar? Jangan ada yang sedih ya. Kita harus senang belajar. Gimana? Nah, anak-anak senang dalam belajar. Jangan ada yang menangis ya. Nah, itu umpamanya. Nah, selanjutnya kelas perlu melakukan tugas. Nah, anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, tugasnya seperti apa? Ada yang nanti tugas kita jadwal tiket, umpamanya apa tugasnya. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, dia akan ingat. Nah, perlu melakukan tugas. Oh, saya tiket hari ini. Apa tugas saya? Bersihkan kelas. Kalau kata-kata ini kita tempel di kelas, dia baca setiap hari, dia akan untuk mengingatkan anak-anak ya. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, maksudnya bagaimana menghargai itu? Kita jelaskan nanti kalau mungkin anak-anak kelas 1 ya. Apa maksud menghargai itu anak-anak? Oh, contohnya seperti ini. Kalau ada temannya yang lagi menulis, lagi belajar dengan tertib, jangan diganggu. Tapi contohnya kita harus arahkan anak-anak apa maksud dari kata-kata ini karena kelas 1. Walaupun kelas tinggi pun juga kadang kata-kata yang jarang dia dengar itu tidak mengerti. Kita harus mengarahkan apa maksudnya. Terus setiap anggota kelas perlu merasa aman. Supaya kelas itu aman, baik dari kehilangan sesuatu. Sering kita dengar anak-anak pensil saya hilang dulu, ketika tabelnya yang di tabelnya saya hilang dulu. Perlu yakinkan anak-anak di dalam kelas itu supaya anak-anak kelas kita aman. Anak-anak tidak boleh mengambil yang bukan haknya ya. Jadi arahkan seperti itu anak-anak. Kalau bukan hak kita yang kita punya, tidak boleh mengambil punya teman tanpa seizin dari temanmu. Nah, itu kata-kata yang perlu kita arahkan supaya dia
sebelah ini angka 1. Nah, ini untuk yang kelas 5. Nah, belajar kalau bisa mau dipakai ini atau diganti dengan kata-kata yang lain masih banyak. Nah ini selalu bersikap positif. Apa contohnya itu? Ayo belajar nanti yang kita mengarahkan anak-anak bagaimana dia harus bersikap positif. Jangan membuat temannya ini itu ya. Bersikap positif, jangan bersikap negatif sama temannya. Belum dilihat dengan kenyataannya mata kepala sendiri sudah menebak dia yang namanya guru tidak ya. Ya seuson dan tidaknya itu sama teman. Nah itu mungkin Bu Ajah nanti yang mengarahkan dengan ini senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, terus percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nanti umpamanya di kelas itu kita sudah bagikan buku ya, buku paket masing-masing. Buku paket ini sekarang sudah menjadi milik kalian. Tetapi nanti saatnya kalau sudah selesai dipakai, dikumpulkan lagi. Bagaimana cara menjaga buku ini? Ya. Nah, nanti kalau ada sesuatu dengan buku ini, tanggung jawab kalian. Mungkin bisa diarahkan seperti itu ya. Menjaga hak miliknya dan menghormati orang lain. Ya, kalau menghormati orang lain itu banyak ya, bisa kita terapkan. Terus berkomitmen terhadap setiap tugas. Karena kita mengajarkan anak-anak supaya dia menyelesaikan tugasnya. Ya, anak-anak tugas ini diberi kasih waktu 10 menit. Nah, supaya anak-anak selesai tepat pada waktunya, tolong gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kalau belum selesai, anak-anak jangan bermain dulu, selesaikan tugasnya. Itu mungkin kita arahkan anak-anak apa maksud kata-kata ini. Nah, senantiasa membantu, ya. Dan senantiasa membantu temannya yang mendapatkan masalah atau kesulitan. Nah, mari Bapak Ibu kita bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah kita ya. Dengan langkah awal yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, ini mungkin langkah awal yang bisa kita lakukan ya. Nah, nanti apapun masalah yang dihadapi anak-anak, kita akan ingatkan kembali. Oh, masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Dia akan sadar. Seperti restitusi nanti. Keyakinan kelas mana yang melanggar? Enggak, jadi saya sudah melanggar ini. Saya mohon, ini apakah ini efektif? Apakah ini efektif nanti? Seandainya kita lakukan. Nah, saya berharap Bapak Ibu guru sebelum melakukan sesuatu, kita jangan terlalu meminta suatu hasil yang langsung ya. Karena ini disiplin ini tidak bisa kita terapkan sekali. Kita perlu konsisten melaksanakan disiplin ini. Setiap hari berjenjang ya. Baru bisa betul-betul anak-anak itu akan terbentuk jiwanya untuk disiplin. Kalau sekali kita melakukan besoknya kita langgar, ya itu akan menentukan keinginan anak-anak untuk menerapkan itu dalam dirinya. Seberapa efektifkah hukuman itu nanti? Efektif nggak hukuman itu? Kalau kita tidak melakukan hukuman terhadap anak-anak, kalau kita tidak melakukan sesuatu dia lakukan, kita pukul namanya. Efektif nggak? Kalau kita hanya dengan kata-kata. Nah itu kalau kita belum mencoba melakukan, kita nggak tahu ya seberapa efektif tindakan ini yang kita lakukan. Saya mohon tadi Bapak Ibu guru untuk mencoba dulu ya. Nanti seberapa efektif hasilnya, nanti kita akan lihat bersama-sama asalkan kita konsisten untuk melakukannya. Kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kita mungkin tidak menyadari ya, ternyata kita punya 5 kebutuhan dasar. Begitu juga dengan murid-murid kita. 5 kebutuhan dasar itu yaitu mari survival dan itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya enggak Bapak Ibu?
kita bekerja pagi, siang, sore ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, baik itu pangan, sandang dan papan ya, kebutuhan untuk makan, kebutuhan kita untuk pakaian, perimanan, dan kebutuhan kita untuk sandang, pangan dan papan ya, untuk berekreasi umpamanya ya. Ya itu apa ya, kita melakukan sesuatu itu karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, nanti kita akan contohkan bagaimana penerapannya di anak-anak kita. Terus yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya enggak? Perlulah kita disayang. Ingin rasanya ya dikasih ucapan sayang umpamanya ya. Itu juga dengan anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita kasih dengan kasih sayang umpamanya, dia merasa diterima di kelasnya, tidak dikucilkan. Ini yang perlu kita terapkan. Semua orang, termasuk anak-anak kita, punya kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang ya. Dalam bahasa Inggrisnya ini dia, belonging. Terus nanti kita akan temuti masalah yang dihadapi anak, kebutuhan mana yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Kenapa dia melakukan sesuatu yang indisipliner? Artinya sesuatu yang di luar kebaikan ya. Kenapa itu melakukan itu? Karena mungkin ada salah satu dari 5 kebutuhan anak ini yang tidak terpenuhi. Ya. Lanjut ke penguasaan. Nah, penguasaan ini power ya. Ya, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Dia harus dihargai dengan kemampuannya. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Umpamanya anak-anak sekarang pembelajaran yang berdiferensiasi, nah ini sangat cocok sekali dengan untuk pemenuhan kebutuhan kebebasan anak-anak. Kenapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu nanti akan mengakomodir minat-minat yang ada pada diri anak-anak. Kita kasih tugas umpamanya, anak-anak silakan presentasikan apa yang kalian diskusikan. Nah, apa yang dia diskusikan itu boleh dipresentasikan dengan ceritanya. Kalau anak-anak suka bercerita, dia bercerita. Oh, begini tadi saya berdiskusi tentang ini hidup. Terus, ya di saat ini menurut saya tidak bisa bercerita, saya bisa menggambar. Dan menggambar, ini mau hidup ini begini pengambilan tumbuhan, gambar bunga, namanya. Ini bisa dicari kepala putih, itu misalnya kebebasan. Dia anak-anak itu mau kita anukan kebebasannya ya. Nah, terus kebutuhan akan kesenangan. Setiap orang itu perlu mendapatkan kesenangan. Kita lanjut ke ini contoh. Ini contoh kasus. Nah, silakan Bapak Ibu nanti kebutuhan apa kira-kira yang harus kita penuhi pada anak ini. Nah, Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah doli salah satu guru di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan akan mengeluhkan doli, seringkali mau minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada salah satu anak di kelas 2, dia sering mengambil makanan temannya. Kira-kira kebutuhan apa ya yang tidak terpenuhi oleh anak ini? Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh anak ini sehingga dia sering mengambil makanan temannya? Apa kira-kira? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Nah, ini yang perlu kita, seandainya ada siswa seperti ini, kira-kira dia kenapa ya? Pangan. Iya, mungkin dari kelima kebutuhan tadi itu. Iya, betul, kebutuhan hidup, bertahan hidup. Mungkin dia belum sarapan ya. Mungkin dia di rumahnya belum sarapan sehingga dia mau lapar. Nah, kebutuhan hidup dia makan. Dia ambil punya temannya ya. Nah, ini bisa merangkum semua kebutuhan
kasih sayang apa yang mau didapatkan oleh Doni? Ya? Iya betul, perhatian dari temannya. Dalam Perhatian dari temannya, kasih sayang dari dirinya. Kalau dia melakukan sesuatu, untuk kasih perhatian kita kepada dia ya. Iya itu. Nah sekarang, iya cari perhatian. Kita yang sering begitu ya. Terus ini penguasaan pokoknya. Ayo. Nah, apa dari kasus ini yang ingin dia dapat penguasaan? Ya. Apa contohnya ya? Dia mengambil makanan temannya. Dia itu angkat mengambil temannya. Dia kelihatan berkuasa karena dia mampu mengambil makanan temannya. Ya, biasanya penguasa kan seperti itu, mampu melakukan sesuatu terhadap orang lain. Ya, iya. Kalau kebebasan, masuk nggak dia? Dari kasus yang tadi, apa maksudnya kalau kebebasan? Apa misalnya? Ya, kebebasan itu misalnya ya, seperti ini contohnya kalau kebebasan dari kasus ini ya. Mungkin orang tuanya di rumah menyediakan makanan yang sudah bosan. Ya, dia ingin bebas. Ya, dia ingin menikmati makanan temannya itu. Saya udah bosan dengan makanan orang tua saya di rumah. Saya ingin makanan teman saya. Ini mau bebas dari sesuatu yang selama ini menekan, bukan menekan ya, yang ada di lingkungannya. Ya, bosan. Ya, ingin bebas. Kebutuhan akan pilihan di sana. Saya mau memilih yang lain. Terus kesenangan. Iya betul. Ya. Ya, ini buku ini hebat guru-guru. Ya, dia senang ya. Dia senang. Oh, kadang dia bangga, saya berhasil merebut makanan teman saya. Iya, padahal dia nggak tahu temannya itu nangis ya. Nah ini, dari satu kasus ini, seandainya di kelas atau di sekolah kita ada kasus seperti ini, mungkin kita akan gali ya. Kenapa dia melakukan itu? Jangan langsung memponis dengan hukuman ya. Ya, itu ilmu yang saya dapatkan Bapak Ibu ya, kita berbagi ya, kita sama-sama menerapkan. Saya pun juga memulai untuk menerapkan ini ya. Nah, ini dari satu kasus. Nah, itu pelajaran bagi kita bagaimana nanti akan menggali suatu kasus dan mencari kebutuhan apa anak-anak itu yang bertemu di rumah. Dan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita. Posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ada ini penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu guru semuanya. Kira-kira seandainya anak-anak kita membuat suatu masalah di sekolah, posisi kontrol yang mana yang sering kita terapkan? Hukum. Ya, yang selama ini lebih sering kita menerapkan sebagai posisi kontrol apa? Hukum. Ya, nanti kita akan cari apa kelemahannya bagi kita, bagi anak-anak. Ya, kalau kita menerapkan posisi kontrol seperti ini sebagai penghukum. Nah, sebagai rasa bersalah. Apa kata-kata? Mungkin kita sering melakukan ini, kata-kata apa yang kita keluarkan bahwa itu termasuk posisi kontrol rasa bersalah, membuat rasa bersalah, atau posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari harapan modul ini, ya, posisi kontrol yang diharapkan kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Manajer di sini bukan maksudnya manajer dalam perusahaan ya. Bagaimana seorang manajer itu di dalam sekolah. Ya. Nah, sekarang kita akan
Nah, ini. Posisi kontrol ya. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut yang ada yang disebut identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Yang mana disebut identitas gagal yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Nah, posisi kontrol yang dianggap sukses kita terapkan di sekolah yaitu posisi kontrol yang sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kenapa? Ya, ini ada contoh kata-kata atau tindakan kita. Nah, guru berbuat. Kalau dia sebagai penghukum, guru itu menghardik, ya, menghardik, menunjuk, menyalahkan dan menyindir. Nah, menghardik, marah. Kamu harus, ya, ini yang identitas gagal. Ini identitas gagal yang untuk penerapan disiplin itu kita gagal kalau kita menerapkan dengan ini, gitu ya. Nah, terus pembuat orang merasa bersalah. Nah, kita sering berceramah di depan anak. Apa ini? Nah, kita sering berceramah, banyak ngomong di anak-anak itu. Nah, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ya, kecewa sama kamu melakukan ini ya, kita ngomong banyak. Itu juga termasuk identitas yang gagal ya, penerapan disiplin yang gagal. Nah, ada sebagai teman, ya sebagai teman, itu berbuat seperti apa di sini. Terus membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, alasan-alasan untuk murid-muridnya itu umpamanya. Kenapa kamu melakukan ini? Apa alasan melakukan ini? Ya, kita tanya seperti itu umpamanya guru berbuat. Ya, terus sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ya. Kita tetap kontrol, namanya pemantau ya. Kita tetap kontrol anak-anak itu. Apa yang dilakukan dia, terus bagaimana dia untuk agar disiplin tidak melakukan itu. Kita harus tetap kontrol itu dan pemantau. Terus yang guru berbuat sebagai manajer, nah ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan seperti apa? Nah, kita tidak langsung memponis anak itu kamu salah melakukannya, tidak. Apa yang tidak kamu lakukan? Kira-kira yang kamu lakukan ini merugikan orang lain enggak? Itu umpamanya ya. Nah, terus ini guru berkata, kalau sebagai guru, kalau dia sebagai penghukum. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memukul, saya akan apa umpamanya ya. Ya. Terus kalau sebagai pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak guru. Itu sebenarnya kata-kata yang identitas gagal ya, yang tidak perlu kita keluarkan terhadap anak-anak kita. Terus kalau sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu guru. Ya. Coba kamu menjadi pemimpin upacara, lakukan untuk guru kelasnya umpamanya, untuk bapak ibu guru sebagai wali kelasmu. Nah, itu umpamanya sebagai teman guru itu. Terus apa peraturannya? Nah, apa peraturannya kalau tadi itu sebagai pemantau? Apa peraturan di sekolah ini? Apa yang harus kamu lakukan? Kita tetap memantau. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya seandainya kamu tidak memakai seragam? Terus sebagai manajer, nah tetap ya posisi kontrol sebagai manajer ini yang diharapkan oleh pembelajaran sekarang.
Jadi, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu akan seperti apa? Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, kita pancing anak-anak. Kalau dia melakukan indisiplinnya, ya, nah, apa yang kamu lakukan? Seandainya kamu tidak melakukan itu, bagaimana? Ya, seandainya saya tidak mencontoh umpamanya kelas, saya akan belajar, itu saya akan bangga dengan nilai saya sendiri. Nah, itu umpamanya. Terus kita lanjut, nah, hasilnya bagaimana? Hasil dari posisi kontrol yang gagal sebagai penghukum adalah anak menjadi pemberontak, ya, anak menjadi pemberontak, berdendam dan menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan orang lain. Kenapa dia menghukum saya? Dia salahkan orang lain. Dia jadi memberontak, tidak menerima hukuman tersebut, walaupun dia tidak mengungkapkan, tapi dalam hatinya kita tidak tahu, ya. Ya. Terus kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah, menyembunyikan dan menyangkal, berbohong, dia akan berbohong, tidak berani mengakui kesalahannya karena dia takut disalahkan. Terus kalau posisi sebagai teman, ya, dia ketergantungan. Kalau tidak kita dampingi untuk melakukan sesuatu disiplin, ya, dia tidak melakukan. Jadi ketergantungan kalau kita temani terus. Terus kalau posisi sebagai pemantau, menyesuaikan bila awasi. Kalau kita nggak awasi, dia tidak melakukan disiplin itu, ya. Nah, kalau sebagai posisi control manager, dia akan menguatkan watak dan karakter. Dia akan sadar sendiri, ya. Dia akan sadar sendiri bahwa kesalahannya itu akan merugikan orang lain. Dia akan sadar sendiri. Lanjut. Nah, ini murid akan berkata, ya, kalau kita menghukum dia, saya tidak peduli karena dia begitu. Ya, terus sebagai teman, maafkan, sebagai membuat rasa bersalah, maafkan saya. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu Guru. Nah, ini dampaknya bagi murid apa kalau kita menghukum? Nah, mengulangi kesalahan berulang kali, berperilaku menjadi agresif, ya enggak? Kita sering memberikan hukuman dengan verbal dan fisik pada anak-anak, dia berlaku agresif, kemungkinan nanti dia bisa melakukan hal tersebut kepada orang lain, ya. Kalau kita sering memukul, kemudian dia juga akan memukul temannya nanti, ya, itu agresif. Nah, kalau sebagai manajer, dia akan mengevaluasi diri, selama apa yang sudah saya perbuat. Nah, dia akan mengevaluasi dirinya. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, apa itu dunia berkualitas? Nah, suatu dunia di dalam impian anak-anak, ya. Dalam anak itu yang di sana itu ada apa yang dia inginkan sehingga kebutuhannya itu tercapai yang lima tadi itu. Nah, hal-hal yang baik menurut dirinya itu namanya dunia berkualitas dalam dirinya. Sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang diharapkan, sesuatu orang-orang yang ada di sana itu baik terhadap dirinya, itu dalam impiannya dia. Nah, kalau kita sering menghukum, anak-anak akan meletakkan kita itu di luar dunianya berkualitasnya dia, ya enggak? Ya, karena sering menghukum, kan? Berarti dia tidak, guru itu tidak ada di dalam kata baik di dalam dunia berkualitas yang pikirannya dia. Nah, bagaimana halnya dengan kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer? Nah, murid akan meletakkan dirinya, bukan orang lain, ya. Nah, dia akan meletakkan dirinya sendiri di dalam dunia berkualitas itu. Bisa satu aja Bapak Ibu Guru sabar, ya. Nah, sekarang segitiga restitusi. Nah, ini yang sudah saya praktekkan kemarin. Nah, segitiga restitusi adalah 3 tindakan yang kita lakukan, ya, seandainya menemukan anak-anak kita melakukan suatu tindakan indisipliner, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi guru sebagai posisi kontrol seorang manajer? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini segitiga
restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau anak-anak kita ada masalah, apa ya, kata-kata apa? Kita stabilkan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita dekati dia, kalau dia melakukan kesalahan. Jangan langsung mengklaim, kamu melakukan dulu ya. Jangan begitu. Kita stabilkan supaya dia merasa dirinya dihargai dulu ya. Supaya dia tidak merasa bersalah. Awalnya, ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oh, berarti dia dalam dirinya, kalau kita berkata seperti itu, dalam dirinya mesti, oh bukan saya sendiri yang pernah melakukan ini, mungkin orang lain pernah. Nah, gitu dia. Jadi dia akan mengungkapkan nanti. Dia akan berani berterus terang apa yang dia lakukan. Ini kata-kata yang harus kita misalnya lakukan kepada anak-anak. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadinya dia merasa, oh bukan saya saja yang pernah melakukan ini, yang lain juga sama. Nah, itu menstabilkan identitas. Kita akan netralkan diri dari kesalahannya dia. Lanjut yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan, anak-anak sudah merasa nyaman dengan kita, ya, dengan kesalahannya, ya. Kata-kata apa yang harus? Sekarang validasi tindakan yang salah. Kita tanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ya, baru dia nanti akan diingatkan. Lalu mengungkapkan kesalahannya. Setelah dia sudah mengungkapkan tadi, sekarang kita tanya. Kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan ini. Nanti dia akan terbuka mengungkapkan. Oh ya, begini. Kasih seperti tadi mama. Oh ya, begini saya mengambil makanan itu karena saya lapar. Ya kan? Dia akan mengungkapkan, dia sembunyikan, dia akan berterus terang. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Makanya kita tanya seperti itu. Adakah cara lain yang kamu lakukan selain mengambil makanan temanmu? Ya, minta misalnya dengan meminta secara baik, misalnya ya. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita ingatkan lagi, ini dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ya, nah, keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita ingatkan lagi. Kamu ingatkan kita sudah membuat keyakinan dalam kelas. Kira-kira keyakinan mana? Coba kamu sebutkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ya Pak, ingat. Oh, begini yang ini begini harus menghargai orang lain. Jangan merampas hak orang lain. Itu bagaimana kan ingat. Kalau dia sudah ingat itu, kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Ya, dia sudah ingat itu. Kamu berarti kamu telah mengenal keyakinan kelas kita ya. Itu seperti itu. Oh iya begini saya mengambil kesepakatan yang telah kita buat. Nah, kalau kamu setelah mengenal ini, kamu ingin sekarang menjadi orang seperti apa? Iya begini. Silakan dia kasih kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu lakukan? Oh saya akan meminta maaf dulu kepada teman tadi yang kasih ambil makanannya. Seandainya makanan itu belum dimakan, ya baru dia ngambil, saya akan mengembalikan guru. Nah, kasih anak itu kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan kita yang menyelesaikan. Nah ini, mudah-mudahan ya Bapak Ibu Guru, seperti yang saya bilang tadi, seberapa efektifkah tindakan ini, penerapan segitiga restitusi ini dan penerapan kita di dalam memposisikan diri sebagai seorang manajer, seberapa efektifkah? Itu tergantung nanti seberapa kita secara konsisten menerapkan, mencoba dan menerapkannya. Kalau kita belum mencoba dan menerapkannya, kita tidak tahu seberapa efektifkah ilmu ini akan berhasil untuk menerapkan disiplin kepada anak-anak kita dengan cara yang baik.
karena apa? Seperti Ki Hajar Dewantara, filosofi beliau bahwa kita dalam mendidik anak itu adalah mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Nah, kodrat anak itu sekarang apa? Lain dengan kita dulu ya. Kodrat anak itu apa sekarang? Lain dengan kita yang dulu. Nah, kita tidak bisa menyamakan mendidik anak sekarang dengan mendidik kita seperti dulu. Kita cara disiplin dulu itu ya dengan menghukum, kita sudah merasa takut mengikuti. Kalau anak sekarang kita hukum. Nah, seperti banyak kasus-kasus yang kita lihat ya di TV itu. Nah, dia sampai berani ya, kalau mungkin anak SD belum berani dia melawan kita. Kalau seandainya kita hukum. Kalau anak SMP, SMA, kita ngomong secara verbal aja dia sudah berani mengambil tindakannya. Nah, itulah zamannya. Nah, sebagai seorang guru, kita diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dalam mendidik anak-anak kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah lama saya meminta waktunya untuk mendengarkan materi yang saya bawakan, ini yang saya dapatkan dari modul dan saya ditugaskan dalam membuat asinan tadi untuk berbagi kepada Bapak Ibu Guru supaya di sekolah ini diterapkan ya. Karena PGP itu tugasnya nanti memfasilitasi Bapak Ibu Guru untuk menerapkan ini semua ya. Kita bersama-sama, saya mohon kepada Bapak Ibu Guru, kita bersama-sama melakukan tanpa adanya kolaborasi di antara kita tidak bisa melakukan disiplin ini sendiri. Contohnya di kelas, saya di kelas 6A saya menerapkan disiplin ini sendiri di kelas, sedangkan di kelas B tidak menerapkan, otomatis kelas A juga merasa terganggu ya. Dia tidak menerapkan disiplin ini, nah dia tidak ada keyakinan kelasnya, dia akan mengganggu kelas lain. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya. Nah, ini harus kita terapkan bersama-sama. Tidak bisa diterapkan sendiri-sendiri. Marilah kita bersama-sama mencoba untuk menerapkan ilmu yang diharapkan dapat membantu anak-anak untuk membuat disiplin ya, dalam penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian saya tadi, baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Mohon kesalahan tersebut jangan disimpan di dalam hati sebagai perbaikan untuk saya ke depannya. Nanti saya akan tayangkan sebuah video ya Bapak Ibu mengenai ada 3 kegiatan budaya positif yang setelah saya lakukan di sekolah. Ya. Ada 3 kegiatan budaya positif ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, membuat keyakinan kelas. Selamat pagi anak-anak. Isi materi dari dimensi budaya positif di kelas atau di sekolah. Nah, dari isi materi tadi mungkin ada yang perlu dipertegas lagi. Untuk itu kepada Bapak Ibu disilakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Disilakan. Tolong disebut nama dan mengajar di kelas berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, tenang, pemantau dan manajer. Tadi kalau saya tidak salah, ini menurut pengalaman saya ya, kalau di antara 5 posisi kontrol ini yang tepat gitu ya, yang lebih baik gitu di antara semuanya ini yaitu posisi manajer gitu ya. Tapi kalau menurut saya gitu ya, menurut saya tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, ini dikatakan sebagai suatu kontrol yang tidak tepat gitu ya, tidak tepat gagal gitu ya. Penghukum dan pembuat rasa bersalah ini merupakan posisi kontrol identitas gagal gitu. Tapi kalau kita tidak melakukan itu kepada anak didik kita, biasanya ini yang kita lakukan di kelas, dia tidak akan paham kalau dia itu bersalah. Nah, dari semuanya ini, bisakah kita gunakan penghukum dan pembuat rasa bersalah ini? Sedangkan itu dikatakan sebagai identitas gagal. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, anak itu tidak paham gitu. Dia akan tetap mengulanginya. Jadi mohon penjelasannya untuk lebih jelasnya gitu, bagaimana kita melakukan penghukuman dan pembuat rasa bersalah itu agar anak itu paham kalau dia itu salah. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Guru, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ya, mungkin jawaban dari saya seperti ini ya. Dari 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau dan seorang manajer. Nah, bagaimana seandainya kita tidak menerapkan posisi kontrol, penghukum dan pembuat rasa bersalah, sementara selama ini itu yang paling efektif untuk menerapkan disiplin ya di sekolah atau di kelas kita. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, posisi kontrol penghukum dan rasa bersalah itu adalah identitas gagal dalam penerapan disiplin kepada anak. Sementara dalam kenyataannya sering kita lakukan ini. Ya, ini bisa kita perhalus lagi. Ya, misalnya kita tidak menghukum secara fisik maupun verbal. Ya. Kita sekarang menggunakan kata-kata yang halus supaya anak ini mengerti kesalahannya. Seandainya kita menghukum dengan fisik dan verbal, kadang dia nggak tahu kesalahannya. Saya salah apa yang kadang dia tidak sadar melakukan kesalahan itu, tiba-tiba kita menghukum. Kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, kita gali lagi dia, kenapa kamu melakukan ini? Oh, saya nggak sadar tadi Bu Guru melakukan ini. Maka dari sana kita tahu bagaimana caramu supaya kamu nanti berbuat sesuatu itu sadar. Ya, kita akan kayak menaruh keyakinan pada dirinya, dia bisa melakukan sesuatu ya. Nah, sekarang kita perhalus lagi, kita coba, kita kan belum mencoba. Memang sementara ini penghukum dari keterangan tadi, apa efek sampingnya setelah kita melakukan hukuman itu? Kita sudah tahu kan, anak-anak itu akan agresif, akan dendam. Nah, kita akan sedikit demi sedikit menghilangkan itu dengan cara restitusi, ya sebagai posisi kontrol seorang manajer. Nah, kita perhalus lagi dia, karena zamannya sekarang memang sudah tidak wajar memberi hukuman kepada anak ya. Ya, dia akan kita coba ya, kita coba. Seperti kata saya tadi, seberapa efektif kita akan mencoba. Ya, coba kita lihat kesalahan anak, dia melakukan kesalahan, tapi kita coba tidak menghukumnya. Efektifkah? Seberapakah perubahan dalam diri anak itu setelah kita melakukan dengan tidak menghukum? Ya, kita akan coba, kita belum mencoba jadinya kita tidak tahu ya seberapa efektif. Nah, sekarang kita perlu merubah paradigma kita, kebiasaan kita untuk menghilangkan sebagai posisi kontrol sebagai penghukum itu. Kita coba
Nah, itu juga melatih kesabaran kita ya. Kadang kita anak melakukan sesuatu kesalahan, kita sudah emosi mau melakukan itu ya, mau melakukan hukuman itu. Sekarang coba kita kendalikan diri kita dulu. Padahal kita dalam hati itu sudah mengaku. Nah, coba kita kendalikan diri kita dulu. Ya, dengan melakukan sesuatu kita sudah tahu dia bersalah. Nah, dengan kata-kata yang sedikit halus. Mudah-mudahan nanti anak-anak ini tidak menjadi agresif ya setelah kita mencoba melakukan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, pembuat rasa bersalah itu juga ya. Nah, kita sering menyalahkan anak-anak. Ya, kamu melakukan ini, kamu. Ya, coba sekarang diperhalus lagi dengan kata-kata yang lebih halus. Nah, mungkin kita tinggal mencoba ya. Kita tinggal mencoba. Coba sekarang kita terapkan ini. Nah, nanti bagaimana hasilnya kita akan coba, karena ini harus kita konsisten kita lakukan. Tidak bisa sekarang anak-anak ini melakukan sekarang, kita sebagai penghukum besoknya melakukan sekarang, kita sebagai manajer. Coba setiap anak-anak ini melakukan kesalahan, kita meletakkan diri sebagai posisi kedua seorang manajer. Kita mencoba sesuatu yang lebih baik. Bagaimana Bu Guru? Terima kasih atas penjelasannya. Berarti saya harus siap-siap minum Bu Guru dan makan sini. Iya betul, itu juga. Nah, itu juga sangat bagus untuk diri kita ya, bukan untuk diri anak, tapi sangat bagus untuk diri kita ya. Ya, saya pun belum tentu juga bisa. Ya, saya ngomong di sini belum tentu saya sudah 100% menjalankan itu. Belum ya, kita sama-sama belajar. Saya baru mendapatkan ilmunya ini Bapak Ibu Guru ya. Kita sama-sama belajar dalam hal ini ya. Ya, nah ini yang terbaik untuk pendidikan kita. Kita akan mencoba bersama-sama, menerapkan ya, mencoba itu yang penting dan konsisten melakukan itu. Ya, mungkin hanya itu Bu Guru. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu Guru yang lain? Silakan. Mungkin mau menambahkan dari apa yang saya tayangkan nanti untuk memperlengkap lagi tugas saya. Jelasnya penghukum dan pembuat rasa bersalah ini sebenarnya tidak dihilangkan gitu ya, di mana posisi kontrol ini. Tidak dihilangkan, maksudnya tidak melakukan itu, tapi dikikis, diperhalus. Iya. Tadi kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini? Ya itu bukan membuat rasa bersalah, kita menetralkan dulu dia ya. Dia mengungkapkan, kita tidak langsung memvonis. Kalau pembuat rasa bersalah, kita kan langsung memvonis. Kamu telah bersalah melakukan ini. Tapi sebagai seorang manajer, kita tidak melakukan itu. Kita mencari kenapa kamu melakukan ini? Ya, mungkin kata-katanya ya. Kita tidak memvonis langsung dengan kesalahan itu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Guru. Siapa namanya? Dari mana? Silakan Bapak Ibu Guru yang lain. Apakah sudah cukup? Ya. Ya, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak Ibu Guru, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas masukan-masukannya untuk perbaikan kita bersama ya. Ya, saya tutup sekali lagi dengan ucapan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya lanjut ke moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita dengarkan sebegitu luasnya materi yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadi harapan kita bersama untuk kita terapkan di kelas kita atau di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya
sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara penyampaian materi tentang komunikasi budaya positif di kelas atau di sekolah pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.